Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku berbahagia, kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam saluran Adi Hidayat Official, pembahasan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Semoga malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah bahasan kita, diperlancar untuk memahami dan diberikan petunjuk untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari, khususnya pada kesempatan malam hari ini. Izinkan kita untuk memulai dengan berdoa, memohon kepada Allah, khususnya semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan dan menguatkan hidayah di hati-hati orang yang belum mampu bersyahadat hingga kesempatan malam hari ini, agar kiranya saat ia wafat kembali kepada Allah, ia wafat dalam keadaan yang terbaik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita disertakan dalam semua kemuliaan itu. Pun demikian kita bermohon kepada Allah, semoga diberikan segala perangkat kemudahan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 yang sekarang masih kita berjuang untuk mengatasinya. Teman-teman sekalian, kita malam ini akan lanjutkan pada pembahasan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution, masih dalam pembahasan surah Al-Baqarah, surah yang kedua, di pendalaman ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 7. Kita masih mencoba mendalami ayat ini, dan boleh jadi ini akan menjadi bagian kedua terakhir dari serial pendalaman ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 7. Makna besarnya sudah kita ulas, kemudian detil makna dari konteksnya sudah kita uraikan, dan pendalamannya terkait langkah-langkah strategis untuk bisa menjadikan peluang setan yang berusaha menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan setiap hamba memiliki satu keunikan dengan menutup hubungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menutup celah-celah itu sehingga bisa menjaga keadaan kita tetap tersambung dengan Allah dan terjauh dari ancaman-ancaman yang telah disampaikan dengan tegas. Kita baca dahulu, Allah berfirman di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik, kita telah terangkan bahwa dua ayat ini ingin menjelaskan tentang klasifikasi golongan kedua dari keadaan manusia. Setelah golongan pertama, orang-orang yang beriman itu dan berusaha mengaktualisasikan imannya dengan mengerjakan nilai-nilai takwa dalam kehidupan. Kita telah uraikan itu, dan saya sangat bermohon kepada kawan-kawan sekalian, termasuk mengingatkan untuk diri pribadi, agar setiap pertemuan kita, kiranya tiap pekan kita cek kembali sejauh mana dalam setiap pekan kita bisa meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bahkan dalam setiap Jumatan pembukanya kan wasiat takwa. Ya, seringkali disitir Quran surah ketiga, surah Ali Imran ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, selalu tingkatkan takwamu kepada Allah dengan cara yang benar, dengan serius, haqqa tuqatih. Jangan di masjid kelihatan takwa, keluar dari masjid luntur takwanya. Di kantor hilang takwanya, di rumah hilang takwanya. Tidak, takwa yang benar dibawa kemanapun, di setiap tempat yang kita pijak, di setiap waktu saat kita beraktivitas, ya, dan menjadi apapun. Jadi anak-anak yang bertakwa, jadi suami-suami bertakwa, jadi istri-istri bertakwa, ya, jadi ayah bertakwa, pun demikian dengan ibu, demikian seterusnya. Ya, bila ada pun ya, amanah kehidupan yang kita emban dengan profesi tertentu, apakah pejabatkah, pengusahakah, ustadzkah, ya, guru secara umumkah, dan sebagainya, maka spirit takwa tetap kita bawa dalam kehidupan, seperti pernah kita uraikan di pertemuan terdahulu. Ya, ciri yang pertama tentang sholatnya konsisten, ya, bagaimana dia bisa berbagi dengan hartanya, meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Cek setiap pekan, sepekan ini berapa sudah kita khatamkan Al-Quran,
ya, kemudian sholatnya berapa sudah kita tingkatkan dari sekedar fardu dengan sunnahnya, demikian seterusnya. Dan ukuran terakhirnya, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang senantiasa mengupgrade takwanya, maka apa yang Allah berikan kepada golongan ini, Allah akan selalu memberikan pendampingan dengan hidayah, dengan pedoman, dengan petunjuk, ya, yang mengiringi setiap langkah kehidupannya, sehingga langkah hidup yang ia tempuh, aktivitas yang ia kerjakan, dimanapun titian ia lakukan, selalu lekat dengan falah, ya, wa ulaika humul muflihun. Ada kegembiraan, kesenangan, kedamaian, kesuksesan puncaknya. Nah, sekarang coba kita lihat, apakah pekerjaan yang kita lakukan merasa dinikmati, melahirkan ketenangan? Ya, jangan-jangan selama ini bekerja tapi nggak damai, tapi nggak tenang, bahkan untuk ibadah sulit, ya, ada sesuatu yang keliru di dalamnya. Maka setiap pekan kita upgrade, sekalipun sekarang kita berada di posisi pembahasan golongan yang kedua. Nah, golongan kedua adalah antitesis, ya, paradoks dari golongan yang pertama, lawan langsung. Jika yang pertama beriman, ya, maka yang kedua adalah kufur, menutup diri dari nilai-nilai iman itu, baik secara langsung berlawanan al-kufru, ya, ataupun boleh jadi mengaku beriman, mengaku muslim, tapi pribadinya justru tindakannya bertentangan dengan klaim keislamannya. Dia menutup diri, menjauh dari Allah, bahkan mohon maaf sangat secara langsung, ya, bertentangan, bahkan menentang nilai-nilai ketaatan yang dibangun baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Ya, ada orang Islam meninggalkan salat, padahal ciri orang Islam yang bertakwa salat. Orang Islam gak mau zakat sehingga disebut dengan kafar. Ya, masih ingat ayatnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ya, jadi ada beberapa pengingkaran-pengingkaran yang dia kerjakan untuk melanggar ketentuan dalam syariat sekalipun mengklaim dirinya muslim. Dan puncaknya, bahkan ada orang yang mengaku muslim, ya, mengatakan dia beriman tapi secara frontal menentang hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dan tidak mengakui beberapa ayat-ayat bahkan yang sharih secara jelas, ya, dimaksudkan untuk hukum tertentu. Ini persoalan. Nah, kita telah jelaskan dengan detail tentang golongan ini, ya, apa yang menyebabkan mereka kemudian menjadi seperti itu, hingga Allah mengatakan sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang memang berusaha menutup dirinya, memang nggak mau, ya, nggak tembus pada dirinya, ya, kamu sampaikan dengan lisanmu, telinga nggak mau dengar, tunjukkan dengan penampilanmu, mata nggak mau lihat, dan kamu ajak diskusi pun pikirannya cepat menolak, gitu kan? Ya, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, sama saja engkau ingatkan atau tidak, karena mereka menutup, mereka nggak mau, nggak berkenan, ya, maka sulit untuk yakin. Nah, apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Khatamallahu ala qulubihim. Ada yang terkunci di telinganya karena hukum tertentu, terkunci kemudian, ya, nggak mau dengar, termasuk di penglihatannya, wa ada absarihim ghisyawah, ada penghalang, dan walahum adzabun azim, ya, terkunci dan terancam dengan siksa yang cukup berat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah walahum adzabun azim. Kita telah tuntaskan bahwa persoalan terkuncinya telinga, pendengaran, penglihatan di mata dan pikiran itu disebabkan pengaruh setan yang memanfaatkan, ya, hal-hal yang mungkin terjadi di sekitaran lingkungannya, di pengaruh tempat dia beraktivitas. Karena seperti kita ulas di serial yang kedua, setan telah mengajukan proposal kepada Allah, ya, untuk menggoda setiap anak cucu Adam, memanfaatkan potensi nafsunya dan mulai mengganggu lingkungannya yang disebut dengan abawa itu yang pernah saya terangkan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir berada dalam keadaan fitrahnya. Ya, fitrah bisa diartikan cenderung pada ketaatan beragamanya. Quran surah ke-30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka tegakkan dirimu, hadapkan sepenuhnya patuh pada ketentuan din yang benar. Yaitulah fitrah yang telah Allah tetapkan pada setiap manusia. Jadi fitrah manusia itu cenderung mengikuti ketentuan agama. Di antara ketentuan agama itu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Ya, karena itu seseorang yang mengatakan belum beriman pun hatinya akan cenderung pada kebenaran. Silahkan Anda cek, cukup menjadi manusia, maka hatinya akan membawa Anda pada kebenaran dan menolak satu hal keburukan. Ya, kalau ada dusta, hati pasti menolak. Kalau ada sombong, hati pasti menolak. Karena kecenderungan hati itu fitrahnya cenderung pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Dan konsepsi kebaikan dan kebenaran itu bingkainya, frame-nya adalah din, agama. Dan din yang memiliki nilai-nilai tadi dengan ketentuan yang telah diuji kebenarannya,
ya, itu adalah Islam. Sehingga Allah kemudian langsung berikan statement di Quran surah ketiga ayat 19, inna dina indallahil Islam. Dan sampai sekarang pun masih diperkenankan setiap orang untuk bisa mengkaji. Silahkan kaji dalam Islam, riset lagi, baca, pahami ayatnya, petunjuknya, dan seterusnya. Nah, kembali pada persoalan kita, setan memanfaatkan lingkungan tempat beraktivitas, yang dalam lingkungan ini ada 3-4 faktor yang dimanfaatkan oleh setan sehingga menjadikan manusia menutup diri. Masih ingat di pertemuan yang lalu kita coba kaitkan di ayat yang ke-6 surah Al-Baqarah ini dengan ayat ke-10 di surah Ali Imran. Di ayat yang ke-6 Al-Baqarah Allah berfirman, innalladzina kafaru, ya, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dibuka dengan innalladzina kafaru. Di ayat yang ke-10 pun dibuka dengan kalimat yang serupa, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sungguh orang-orang yang ingkar, menutup dirinya dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tak akan mampu, ya, kekayaannya, ya, amwaluhum wala auladuhum, dan investasi anak-anak didikannya untuk menyelamatkan dia dari ancaman Allah di akhirat kelak. Ya, amwal jamak dari kata mal dengan 3 turunan utama yang bagian satunya telah kita tuntaskan di pertemuan yang lalu. Mal bisa diartikan dengan harta benda. Ya, harta benda. Kenapa harta disebut mal? Dari kata mala yamilu, ada yang menyebutkan demikian, mailan, ya, dan karakteristik yang menjadi mal isimnya condong, cenderung, doyong. Ya, karena orang cenderung untuk memilikinya, lupa karena cenderung mengejar harta, lupa dengan tuntunan ibadah. Ya, saya sering contohkan, ada orang yang tega meninggalkan sholat demi mengejar materi tertentu, ya kan? Karena rapat ditinggal sholatnya, karena proyek tertentu ditinggal Jumatnya, lalai dari bacaan Qurannya, demikian seterusnya. Apa tujuan utamanya? Malun, harta benda. Ya, karena itu di pertemuan yang lalu pada serial yang keempat telah kita tuntaskan bagaimana kita mengetahui langkah-langkah setan melalui harta, yang dengan itu dia coba buka peluang bagi setiap manusia untuk menjauh dari Allah dengan cara orientasi mengejar harta benda itu. Ya, kita telah bahas tuntaskan ini tanda-tanda ketika Anda merasa sedang digoda oleh setan, begini cara keluarnya, begini cara mengatasinya, dari mulai harta yang cukup, rizki yang ditetapkan, sampai melewati batas itu menjadi kaya dengan passion tertentu, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya mengajak kepada teman-teman yang baru bergabung sekarang, tolong simak kembali di pertemuan yang lalu untuk kemudian kita pelajari dan kita aktualisasikan dalam kehidupan. Sekarang kita akan masuk pada bab yang baru, pengaruh bagian yang kedua, masih pendalaman ayat 6 sampai dengan 7, ya, bagian kedua yang digunakan oleh setan, ya, sebagai media untuk menjadikan manusia terjauh dari Allah, bahkan menutup dirinya. Setelah yang pertama kita tuntaskan tentang harta, ya, saya pernah sampaikan pada kawan-kawan pembahasan harta ini akan terbagi pada beberapa bagian, gitu kan? Ya, satu, konsep harta yang terkait dengan rizki yang Allah berikan kecukupannya, kan? Ini sudah saya uraikan. Dan yang kedua, jika memang harta ini menjadi pilihan bagi kita untuk beribadah kepada Allah demi meraih kemuliaan akhirat yang telah ditawarkan kepada kita. Ya, kalau yang ini telah kita tuntaskan Quran, ya, surah ke-51 ayat 22 itu. Demikian pula ditegaskan di Quran surah ke-87 di ayat yang ketiga, dan juga di surah Al-Fajr itu yang pernah saya utarakan. Dan passion yang ini ibadah lewat harta, sehingga manusia menyebutnya dengan kaya, dengan segala turunannya, kaya banget, kebangetan kayanya, gitu kan. Ini jadi passion juga yang bisa diambil dengan tawaran Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Kemudian dengan memperbaiki niat mengarahkan untuk meraih ini, Quran surah ke-28 itu, ya, di ayat ke-77. Usahanya dimulai dengan ini, turun ke sini Quran surah kedua ayat 168, diteruskan Quran surah kedua ayat 172. Ya, bisa dikuatkan dengan Quran surah ke-7 ayat 96. Tambah dengan amalan misalnya Quran sekarang malam Jumat surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-82. Dan beberapa turunan yang lainnya, tapi saya tidak dalami sampai akhir ini karena supaya tidak
terlampau kita menjauh dari konteks pembahasan, kecuali nanti dalam kajian tematik misalnya ada manajemen bisnis dalam Al-Quran atau fikih harta dalam Al-Quran, boleh kita kaji sampai ke tantangan-tantangan yang lainnya. Tiada persoalan riba, gitu kan? Persoalan sogok menyogok, korupsi dan sebagainya, itu sudah ada isyarat-isyaratnya. Ya, bahkan nanti dalam ayat yang terkait kita akan coba bahas dan dalami. Secara singkat, kita telah uraikan untuk menutup pintu setan yang memanfaatkan harta agar hamba Allah, anak cucu Adam, menjauh bahkan menutup dirinya dari Allah dan dibutakan dengan harta itu sehingga lupa akhirat. Dia tidak sadar bahwa harta dunia itu akan terhenti dengan kematiannya. Begitu wafat, maka mobil-mobil yang dikoleksi itu tidak akan terbawa sampai alam kuburnya. Jangankan akhirat, di alam kubur pun tak terbawa. Rumah megahnya, mewahnya tak akan terbawa. Pun demikian teman-teman sekalian, dengan koleksi emasnya, hartanya, ya, uangnya dan seterusnya tidak akan terbawa. Jangankan ke akhirat, alam kubur selesai. Karena sifat ini dunia, sifatnya dunia, duniawi, ya. Wi-nya itu menunjuk pada sifat duniawi, hal-hal yang terkait dengan materi dunia, maka berhenti di dunia saja. Dia tidak akan masuk ke dimensi berikutnya. Ketika pindah ke akhirat, ukhrawi, maka yang berlaku di hukum akhirat adalah sifat-sifat amalan akhirat. Sifat-sifat amalan dunia akan terhenti dengan sendirinya. Ya, karena itu, jika Anda ingin menjadikan ini punya poin yang terbawa sampai ke alam berikutnya, yaitu ukhrawi, akhirat, ya, maka kita harus investasikan ini saat digunakan, selain menjadi fungsi dunia, juga punya nilai akhirat, punya aktiva akhirat. Ya, ini poinnya. Maka disinilah turun kemudian perintah-perintah beramal dengan menggunakan harta. Ada yang pokok seperti zakat, Quran misalnya surah 9 ayat 103 dikeluarkan kepada 8 golongan, masih di surah yang sama, At-Taubah surah 9 ayat ke-60, kan? Ada infak misalnya, ya, ada yang 5 golongan spesial, Quran surah kedua ayat 215. Ya, demikian seterusnya. Dan dahsyatnya, ketika Allah memandang seseorang sudah layak, benar bisa menggunakan harta, tahu cara menggunakannya, itu akan ditambah terus. Tambah. Seperti Allah tambahkan kepada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, dan sahabat-sahabat mulia lainnya yang terkenal sangat kaya, ya, kebangetan kayanya, tapi mampu mengelola kekayaan itu sehingga menjadi investasi akhirat yang nyata. Sampai sekarang masih ada asetnya, sampai sekarang masih dikenang kisahnya, dan sampai sekarang masih dituliskan bahwa orang-orang terbaik itu dalam keadaan posisi sedang kaya banget pun, kebangetan kayanya, masih juga kebangetan tahajudnya dalam tanda petik, ya, bisa menghatamkan Qur'annya, ya, dalam setiap harinya, di setiap kesibukannya masih bisa tahajud, ya, masih bisa meningkatkan bacaan Qur'annya. Itu kan sangat luar biasa. Karena itu, berlatih untuk menaikkan passion kita dalam konteks kekayaan biasanya akan ditempa dulu oleh Allah dengan tempaan yang kuat sehingga mentalitas kita pun bisa mapan. Ya, jadi jangan sampai Anda merasa turun nih, sedang usaha misalnya ingin menjauh dari riba, ingin usaha, ya, ditempa dengan ujian-ujian, ya, supaya kuat mental kita. Ya, jadi kalau orang sudah terbiasa dengan tekanan, ya, sudah terbiasa menghadapi rintangan, tantangan-tantangan, ke depan tuh akan lebih gampang lagi. Karena itu ketika di awal kita berusaha berubah jadi lebih baik dengan menggunakan turunan-turunan ini, ya, terus tiba-tiba ada ujian, modal hilang, mesti begini, mesti capek. Biasa, hidup dunia itu capek. Kalau nggak pengen capek ya meninggal. Pokoknya sepanjang hidup tuh pasti capek. Ya, tabaqan an tabaq, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan, ya, daki. Ya, kamu akan lewati etapa-etapa kehidupan yang membuat kamu lelah, itu biasa. Cuma apakah lelah itu punya nilai ibadah atau tidak? Itu saja poinnya. Ya. Jadi kadang-kadang ketika Anda menjalani usaha ini, biasa, ada yang gagal, ya, ada yang kemudian bangkrut, naik lagi, itu kan istilah manusia saja. Nanti kalau kita sudah mulai terbiasa, mampu menggunakannya pada jalan yang benar, biasa menghadapi tantangannya, barulah datang hasilnya dengan limpahan, hasil yang sangat luar biasa. Dan titik itulah yang bisa dinikmati kalau benar cara memulainya. Nah, sekarang ini sudah tuntas ya pembahasan ini. Teman-teman yang baru bergabung, mohon berkenan untuk melihat pendalaman di 4 episode sebelumnya. Ya, telah jelas kami terangkan, tinggal memang bagian terakhirnya tidak saya optimalkan karena nanti ini masuk kepada bahasan tertentu saat masuk kepada topiknya, yaitu tuntunan usaha dalam Al-Quran untuk mengambil passion ini supaya tidak terlampau menjauh dari inti yang ingin disampaikan dari Quran surah kedua ayat 6 sampai dengan 7. Baik, bagian kedua.
Selain harta, ada juga yang kedua yang memang terkait erat korelasinya dengan harta. Ya. Ini bahkan passion yang kedua ini, teman-teman sekalian, itu pun ditempuh oleh seseorang, ya, selain untuk mendapatkan apa yang ingin diraih ini, juga ada iringan harta yang mengikuti. Jadi ujung-ujungnya kembali ke sini juga. Ya. Apa itu? Tahta. Ya, kedudukan. Ya. Apa itu? Tahta, jabatan, kedudukan. Ini poinnya. Eratnya, ini selalu terkorelasi nih. Bukankah kecenderungan orang meraih tahta itu untuk mendapatkan akses kemudahan harta? Ya. Karena itu seringkali tahta dengan harta itu diidentikan dalam satu pemaknaan diksi mala yamilu, mail, ya, mal. Ini kan amwal, ya, amwal. Ini kalau kembali ke Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 10. Ya, Quran surah ke-3 ayat 10. Innalladzina kafaru. Ini menarik nih, teman-teman. Jadi kalau kita buka di mushaf standar ya, standar misalnya, yang mungkin boleh jadi akan sedikit berbeda, tapi kalau kembali kepada ukuran yang standar, ini akan ditemukan posisi yang sama. Al-Baqarah ayat 6 dengan kalimat innalladzina kafaru itu berada di sebelah kanan paling atas, pojok. Nah, Ali Imran ayat 10 pun paling kanan sebelah atas. Ya. Jadi ketika yang ini innalladzina kafaru kan sawa'un 'alaihim anzartahum, yang ini Ali Imran ayat 10 innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Ya, sungguh orang-orang ingkar yang berusaha menutup dirinya, nggak mau terhubung dengan Allah. Kenapa? Karena mereka cenderung fokus nih untuk mencari amwal. Ya, jama' ini jama' bentuknya. Kalau jama' ini menunjukkan sifat banyak kan? Minimal lebih daripada satu kan? Baik. Mal, jama' dari kata mal. Bisa diartikan konteksnya dengan harta. Bisa diartikan mal yang kedua ya dengan tahta. Karena memang tahta biasanya dijadikan jalan pintas untuk bisa mendapatkan limpahan harta. Dan sifat tahta pun masuk dalam kategori mala yamilu mailan. Satu akar dari diksi kata mal yang seringkali diartikan dengan harta. Padahal mal asalnya condong. Mala yamilu, doyong, condong. Kenapa harta dimasukkan kategori ini, tahta juga dimasukkan kategori ini? Karena memang orang cenderung untuk mendapatinya. Ya. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang tidak ingin kaya? Orang cenderung pengen kaya. Siapa yang tidak ingin jadi presiden? Siapa yang tidak ingin jadi gubernur? Siapa yang tidak ingin jadi wali kota? Lihat baru dibuka pendaftaran, orang sudah heboh, kan? Ada pilkada, ada pil macam-macam, pemilu dan sebagainya. Orang cenderung ramai. Kenapa? Karena condong, cenderung. Ya, tapi mesti hati-hati. Karena bagian ini pun ketika dikejar, awas, hati-hati. Ada jebakan-jebakan setan yang telah dipasang. Ada perangkapnya, ada trapnya. Hati-hati, jadi bukan Batman saja yang nyebar jebakan. Ya, setan itu lebih pandai. Dan dalam posisi-posisi yang strategis. Ya, posisi-posisi yang strategis. Teman-teman sekalian, ini akan coba kita identifikasi, kita kenali. Seperti apa jebakan yang dipasang oleh setan sehingga bisa menjerumuskan orang karena mengejar tahta, dia lupa dengan ketentuan Allah sang pemilik segala kedudukan. Dia lupa ya dengan janji-janji Allah, dia lupa dengan perintah-perintah Allah, dan yang paling dahsyat dia lupa bahwa dia itu hamba. Itu poinnya. Di setinggi-tingginya kedudukan di dunia tetap tidak bisa menghilangkan identitasnya sebagai hamba di hadapan Allah. Ya, itu tahta, jabatan, dunia saja. Saya katakan sekali lagi, hukum dunia mengatakan hilang dunianya, selesai. Ya, segala nilainya. Di tahta yang melekat pada setiap gelar yang hadir dalam kehidupan dunia, begitu wafat tinggal dunia. Ya, telah meninggal dunia, meninggalkan dunia, maka hilang pula gelarnya, selesai. Masuk ke alam kubur sama semua. Tinggal bekalnya, punya nilai nggak tahta ini untuk bekal akhiratnya, ini poinnya. Ya, seperti harta punya amalan-amalan yang jika dikerjakan membawa nilai akhirat, ini nanti akan jadi bekal. Pun demikian dengan tahta. Nah, sekarang kita akan kenali seperti apa jebakan yang dipasang oleh setan. Siapa di antara orang-orang yang pernah kena jebakan ini di masa lalu dan diabadikan oleh Al-Quran supaya kita waspada. Jangan sampai seperti ini. Kalau passion Anda ingin mendapati ini, maka begini caranya. Hati-hati dengan ini. Ini jalan keluarnya. Seperti ini cara kembalinya dan begini cara menggunakannya. Nah, bagaimana Al-Quran memberikan pedoman-pedoman yang baik, dan ini akan relevan
Ya, saat ini ada musim-musim pilkada, saat ini juga ada keinginan orang-orang untuk menjadi mendapat gelar tertentu, jabatan tertentu, maka seperti apa? Al-Quran memberikan gambaran. Kita akan lanjutkan ini setelah menunaikan sholat Isya berjamaah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mencoba melanjutkan kajian kita masih dalam pendalaman surah kedua Al-Baqarah pada ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7, serial yang kelima untuk kategori tahta. Ya, tahta yang dimanfaatkan oleh setan pada diri anak cucu Adam untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan menutup dirinya sehingga tidak terkoneksi dengan Allah dan lalai dengan kematian yang boleh jadi tidak mampu mengantarkan ia dalam kehidupan yang bahagia saat masuk di alam kuburnya. Mari secara cepat kita teruskan kembali. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguraikan di Quran surah kedua ayat yang ke-6 dengan kalimat yang tegas bahwa sungguh ditegaskan orang-orang yang menutup diri itu dari segala petunjuk Allah, dari segala cahaya, karena kuatnya penutupan dirinya itu, maka ia sulit diingatkan. Sama saja engkau mau ingatkan ia dengan pandanganmu, ya, dengan tampilanmu, maka ada penghalang di matanya. Kau ingatkan ia dengan nasihat-nasihat pada suaramu, ada penutup di telinga, di pendengarannya. Engkau ajak ia berdiskusi, ada sekat di dalam pikirannya, sehingga sulit baginya untuk mengikuti seruanmu. Bahkan pun demikian, solusi terakhirnya ya, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu barangkali hatinya tergugah. Nah, kita mesti lihat apa yang menyebabkan mereka semua kemudian menjauh dari Allah. Ya, ada potensi ini yang dimanfaatkan oleh setan. Sebab pertama harta yang mengiringi aktivitas dunianya telah kita selesaikan. Kemudian harta dari sini masuk kepada tahta. Bagian kedua, dan ini tadi telah kita ulas ya sebagian menjelang penunaian sholat Isya. Teman-teman sekalian, seperti kita telah tegaskan tadi bahwa di antara penjelas dari Quran surah kedua ayat yang ke-6 adalah turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-10 untuk memberikan isyarat yang tajam sekali terkait berkelindan dengan Quran surah kedua ayat yang ke-6 tadi. Allah berfirman di Quran surah ketiga Ali Imran, Ali, ya, bukan Al ya. Ingat, bukan Al tapi Ali Imran, surah Ali. Kalau nggak pakai surah Alu Imran. Imran. Ya. Jadi begini tulisannya. Kalau Al ini begini, alif lam. Ya. Kalau di tajwid ada syamsiyah, ada qamariyah, kalau di nahwu ada alif lam ta'rif, ma'rifah, ada alif lam istighraq, ya. Nah, ini kalau ditambahkan begini, al jadi alun, artinya keluarga. Nanti ada beberapa nama yang dikhususkan untuk keluarga. Lain waktu kita bahas kalau sudah masuk kepada termnya. Ya, ada ailah, satu, ada usrah, dua, ya, ada lagi alun, tiga, ada ahlun, empat. Setiap diksinya punya penekanan berbeda. Boleh nanti boleh jadi nanti dalam episode sitama ya, serupa tapi tak sama, mungkin bisa kita kaji ini. Kita teruskan. Surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-10. Innalladzina kafaru, dengan diksi yang serupa tapi penekanan yang berbeda. Di tafsir, ingat ya, penjelas yang mirip-mirip, kata yang serupa, itu tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Yang ada adalah taksisan li ma'nan jadid, penegas kepada makna yang baru. Inilah keunggulan Al-Quran. Sekalipun diksinya terlihat serupa, tapi ternyata maknanya beda dengan yang sebelumnya. Ada penekanan pada sesuatu yang baru. Ya, kenapa bisa serupa dengan sebelumnya? Ada hikmah di situ. Nanti kita akan lihat. Ya, bisa jadi bermakna taukid, penguat pada yang telah disampaikan dengan penekanan pada makna yang baru. Itu yang sulit ditemukan dalam untayan-untayan kalimat biasa. Kalau bukan firman Allah, mustahil mendapatkan uraian yang singkat, padat, jelas, bermakna, lugas, dan tajam, terpercaya. Baik, saya izin hapuskan dulu ini untuk bisa memberikan ilustrasi lebih dalam. Allah berfirman, innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Sungguh orang-orang yang menutup dirinya sampai ingkar dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala hal yang telah ia kumpulkan, ia cari, ia dapatkan, ia agungkan, ia banggakan. Amwal jamak dari kata mal, bisa harta, bisa pula tahta. Tadi telah saya uraikan sebelum Isya, mohon Anda menyimak kembali ya. Bahkan pencarian terhadap harta, jabatan, kedudukan ini boleh jadi kecenderungannya juga menjadi wasilah untuk bisa mengumpulkan harta benda, karena ini terkait berkelindan
Ya, kata Allah, lan tughniya anhum amwaluhum. Ya, maka semua ini termasuk harta tidak akan pernah bisa menolong Anda, ya, bisa membebaskan Anda, termasuk investasi keturunan Anda, wa auladuhum. Ya, Anda siapkan dengan harta, dengan tahta. Ini menarik nih isyarat di Qur'annya. Ada kecenderungan kalau orang sudah sukses dengan harta, maka ia akan wariskan kesuksesan dengan harta itu pada anak keturunannya. Anda punya misalnya perusahaan sudah bercabang, sukses, banyak hartanya, maka ada kecenderungan pemilik harta ini untuk diteruskan, ya, oleh anak keturunannya. Maka perusahaan A dipimpin oleh anaknya, B dipimpin oleh misalnya adik dari anaknya, demikian seterusnya. Nah, ini ada kecenderungan. Ya, tapi Allah kemudian tegaskan, jika semua itu memang hanya didesain untuk kepentingan dunia saja, maka selesai dunia. Baik Anda ataupun aktiva anak cucu Anda dan aset yang dikumpulkan dari perusahaan 7 turunan bahkan lebih yang telah Anda siapkan tak akan mampu menolong Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Anda memutus hubungan Anda dengan Allah. Ya. Anda putus hubungan dengan manusia pun sulit terkoneksi. Anda putus hubungan dengan Allah, apa masih Anda berharap mendapatkan rahmatnya? Baik, ya. Pun demikian, ini yang menarik. Tahta juga demikian. Orang yang kecenderungan telah mendapatkan posisi yang sangat nyaman dengan kedudukannya, jabatannya, maka ada keinginan untuk mewariskan kepada anak keturunannya supaya naik. Ya, ini dapatkan posisi ini, dapatkan posisi itu. Yaitu ada kecenderungan, ya, isyarat di ayat ini bahwa potensi-potensi itu bisa hadir. Ya, bisa sah dilakukan kalau benar muaranya, bisa bencana jika itu terjadi tanpa bimbingan. Karena setan itu selalu tajam melihat peluang untuk bisa memanfaatkan sehingga orang-orang terjauh dan terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan bisa terjadi, bukan hanya ada pelakunya, tapi peluang sekecil apapun yang dimanfaatkan oleh setan untuk meniti itu. Nah, karena itu, teman-teman sekalian, mari kita lihat dari mana potensi tahta ini, kedudukan ini bisa membuat orang kufur. Ya, ya, karena kan kafara ini, masih ingat kata dasarnya dulu yang pernah kita kaji? Innal ladzina kafaru, ini bentuk jamaknya, asalnya dari kafara. Ya, kafara yakfuru. Kafir. Dan diambil dalam bahasa Inggris cover. Ya, the book is covered by apa? Misalnya buku ini tertutupi, ya, di cover, tertutup. Sudah kita bahas itu. Kalau kita tasrif, ya, derivasinya kita munculkan kafara yakfuru, ya, kufran wa kafran fa huwa kafir, ya. Kafara yakfuru, 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 yakfur, dia menutup diri, ya kan? Takfur, kamu menutup diri. Ya, ada orang berkata, bukan saya, orang berkata akfur, aku menutup diri, misal. Ya, nah, yuk kita cari redaksinya. Apa hubungan tahta dengan peluang untuk menutup diri? Kita lacak redaksi ini dalam pengingat yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Satu-satunya Nabi di muka bumi yang diperkenankan oleh Allah mendapatkan kedudukan tahta tertinggi yang tidak akan pernah diraih oleh orang selain beliau. Ya, bahkan dalam doanya pun minta spesifik kepada Allah, aku saja yang diberi, orang setelahku tidak. Itu kita temukan di Quran surah ke-38. Surahnya surah Sad, ya, Sad. Di ayat yang ke-35. Anda bisa cek lagi, ya. Tolong diingatkan kalau keliru, kita cek, ya. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Perhatikan kalimatnya. Qala rabbighfirli. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon perkenan ampuni saya. Tuh. Anda bisa terbayang, ya. Pemilik tahta tertinggi dalam kehidupan di dunia yang bisa menaklukkan bukan hanya dunia kemanusiaan, jin pun ditaklukkan, setan dibelenggu, angin-angin ditundukkan, ya. Kalau Son Goku, Son Gohan itu hayalan, Dragon Ball itu hayalan, ya. Baik, tapi ini tidak, ini nyata, ya. Bukan awan kinton, awan yang melayani pagi dan petang, ya. Awan tunduk, ya. Jin tunduk, setan dibelenggu, kekuasaannya luar biasa. Wahabli mulkan layan bagi li ahadin, ya, dan anugerahkan aku kedudukan tahta yang tidak diperkenankan bagi siapapun ba'di setelah aku. Ya innaka antal wahhab, sungguh Anda, ya Allah, sungguh hanya Engkau lah pemberi yang sangat mulia tanpa batas. Baik. Yang paling menarik, teman-teman sekalian, lihat kalimatnya. Di sini Allah ingin tegaskan bagaimana Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, meminta kedudukan tertinggi dan dikabulkan. Ya, ini sudah viral kisahnya. Bahkan Al-Qur'an, Masya Allah, sangat luar biasa dahsyat. Bahkan memberikan porsi tersendiri antara kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis yang sangat populer
ya sampai dengan kekian kita dikenang, ya sangat luar biasa. Sekarang yang paling menarik ketika dikabulkan oleh Allah dan berikan puncak kekuasaan itu yang tidak akan pernah diperkenankan bagi generasi setelahnya untuk bisa meraihnya. Apa yang diucapkan Nabi Sulaiman setelah meraih itu semua dan ditampakkan oleh Allah semua pengaruh kekuasaannya. Yang Anda bisa bayangkan, jangankan taklukan manusia, bukan level di wilayah tertentu. Ya, saya tinggal di Bekasi, bukan level Bekasi, ya bukan level Jawa Barat, bukan level Jawa, bukan level Indonesia, bukan level Asia, ya bukan sekedar dunia dengan semua manusianya, tapi udah lewat batas itu, jin, bahkan dengan segala alamnya, bahkan binatang, bahkan bisa mendengar suara binatang, bahkan semut pun terdengar suaranya. Anda sangat paham dengan kisahnya. Tapi apa yang diungkapkan Nabi Sulaiman alaihissalam, perhatikan pengingat yang sangat dahsyat dari seorang raja agung yang pernah tinggal di bumi dan beliau seorang nabi. Ya, lihat kalimatnya. Kita lihat Quran surah ke-27. Ya, An-Naml. Surah tentang semut. An-Naml. Surah tentang semut. Ayat ke-40. Ya. Perhatikan pertengahan ayatnya. Ketika beliau berdoa memohon kepada Allah, ya, dan bersyukur kepada Allah atas semua limpahan anugerah yang diberikan. Ketika terjadi di sini, ya, pertarungan ide dan kemampuan antara Ifrit, ya, satu bangsa jin, pembesar jinnya dengan seorang hamba yang saleh, dan nampak itu di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam yang memegang semua kuasa yang dikehendaki oleh Allah pada saat itu. Apa kalimat beliau? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan yang Allah telah titipkan kepadaku. Tahan. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji saya, apakah saya bersyukur dengan kekuasaan ini yang Allah titipkan kepada saya, am akfur. Nih kalimatnya dapat. Kafara yakfuru kufran, yakfuru akfuru nakfuru yakfuru takfuru. Ya, ternyata beliau mengatakan untuk menguji. Jadi kekuasaan tahta ini ujian, kawan-kawan sekalian. Ini ujian, jabatan itu ujian. Ayo teman-teman yang ingin mengambil passion di dunia ini dengan meraih takhta, jabatan, kedudukan, yang sedang mengejar, yang sedang berkompetisi, ya, menghadiri konstelasi untuk mendapatkan jabatan tertentu. Ingat, yang Anda kejar itu ujian. Kalau Anda dapat, maka pertaruhannya dua. Aashkur, apakah saya bersyukur dengan itu semua? Nanti kita simpan bahasannya. Am akfur, apakah aku dipedaya oleh setan dengan menggunakan jabatan itu, kekuasaan itu, supaya ingkar dari segala ketentuan Allah dan puncaknya memutus hubungan dengan Allah. Ini dalil yang sangat jelas yang diisyaratkan langsung oleh Al-Quran bahwa betapa kekuasaan itu, betapa tahta itu, betapa jabatan, kedudukan itu menjadi potensi yang sangat strategis bagi setan untuk dimanfaatkan guna menjauhkan setiap hamba Allah dari ketaatan pada Allah, baik itu ingkar dari hukum-hukumnya, ingkar dari perintahnya, atau bahkan menutup secara langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya jelas, liyabluwani aashkuru am akfur. Kalimat terakhirnya. Nih. Nah, adakah kemudian yang diabadikan dalam Al-Quran untuk memberi contoh kepada kita, ya, penyimpangan dari kedudukan ini, penyimpangan dari tahta jabatan ini yang menjadikan hubungan seseorang terputus dengan Allah. Ini nanti yang akan jadi pengingat bagi setiap teman-teman, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, yang memilih passion tahta ini, ya, sebagai bekal kehidupannya untuk pulang. Hati-hati. Jadi ini kita turunkan supaya pengingat bagi Anda. Ya, seharusnya boleh jadi mungkin bagi setiap muslim, kalau Anda belajar dengan benar, itu kan sudah ada porsinya. Saya sering sampaikan, cuman dalam Islam, ya, yang punya pedoman yang sangat lengkap, komprehensif, dari masalah yang paling sederhana sampai persoalan yang paling kompleks. Dan setiap passion itu ada petunjuknya. Ada petunjuknya. Termasuk ketika Anda memilih misalnya, dengan passion ini saya ingin ambil tahta, ambil kedudukan, ambil jabatan. Apa pedomannya? Ya, jelas dari mulai petunjuk ini yang harus dikerjakan sampai juga penjelas ini tantangan yang akan dihadapi. Hati-hati, kamu akan hadapi ini. Jika Quran sudah mengatakan demikian, pasti terjadi. Ya, saya sering katakan, yang membuat sesuatu akan lebih paham dengan ciptaannya. Anda membuat mobil, Anda mengerti tentang mobil yang Anda buat. Anda bikin handphone, sangat paham dengan handphone yang telah Anda buat. Allah menciptakan kita manusia, sangat mengerti dengan keadaan yang terjadi pada setiap manusia. Dari sebelum ada, sedang ada, sampai berakhir kehidupannya. Dan semua yang terkait dengannya. Sangat dipahami. Sekarang pencipta kita menyampaikan informasi, dan ini informasi yang paling otentik, paling valid.
Anda mencari dimanapun tidak akan ditemukan seakurat ini. Perhatikan kalimatnya, ya. Baik, sekarang kita akan gali. Siapa di antara manusia yang pernah terpedaya oleh setan menggunakan kedudukannya dengan melampaui batas, sehingga dengan itu dimanfaatkan oleh setan menjauh dari Allah, bahkan di antara mereka bukan sekedar menutup diri, tapi ada yang mendeklarasikan sebagai Tuhan. Ini yang paling bahaya. Ya, di Indonesia paling banter ngaku nabi ya. Ya, ngaku nabi. Rumus dari Rasulullah itu gampang. La nabi ya ba'di. Nggak ada nabi setelah saya. Ini mengandung dua kalimat. Yang pertama isyarat ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, itu terbukti. Ya, ini diantara kebenaran nubuat Rasulullah SAW, setelah Nabi wafat akan ada orang ngaku nabi. Ya. Nah, lalu yang kedua langsung kalimat singkat, la, tolakannya tidak. Jadi kalau ada yang ngaku nabi langsung tolak. Ya, tolak. Nah, jadi sampai kekinian ya di Indonesia itu ngaku ini ngaku itu, bukan cuma di Indonesia, telat itu. Ya, di tempat lain pun bisa terjadi. Ya, mungkin paling tinggi yang ngaku malaikat. Ya, pernah ada ngaku malaikat dan bisa mendaratkan malaikat Jibril di Monas pada saat itu, ya, kemudian ditangkap oleh kepolisian setempat dan dihukum 2 tahun. Ya, polisi kita itu luar biasa, jangankan teroris, malaikat ditangkap deh. Dulu ya, yang seperti itu kita support ya. Ya, balik sini teman-teman. Nah, sekarang kita lihat, teruskan ayatnya. Tadi kita di ayat ke 10 ya, Quran surah 3. Quran surah 3 di ayat 10. Ayat. Ini korelasinya ya, kita baca. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Perhatikan di ujung ya, ayat ke-7 di Al-Baqarah ketika Allah mengatakan khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, orang-orang ini yang berusaha menutup pendengarannya dari petunjuk Allah, pandangannya dari hidayah Allah, pikirannya dari segala resapan-resapan yang Allah tanamkan pada jiwanya, dia tutup semua itu, maka diancam walahum adzabun azim. Apa di antara ancamannya? Diteruskan di Quran surah ketiga ayat 10. Wa ulaika hum waqudun nar. Orang-orang ini kalau nggak tobat bisa jadi bahan bakar neraka. Waqudun nar. Siapa jadi bahan bakarnya? Itu yang paling bawah tuh. Yang paling dalam. Udah dikasih kehidupan, gini aja lah, Anda dikasih modal bekerja. Seseorang memberikan Anda modal. Nih, bekerja. Silakan ya, banyak sekali. Dicukupkan, bekalnya dikasih, ada investasinya, ada macam-macamnya, kalau kurang ditambahkan, Anda dirawat. Tiba-tiba setelah Anda menjalani itu semua dan merasa sukses, Anda melupakan orang yang memberikan jasa kepada Anda, bahkan memutus hubungannya. Bagaimana perasaannya? Bahkan ada di antara mereka yang langsung jadi anti. Ya, dalam dunia kemanusiaan saja ada rasa-rasa yang tidak nyaman. Sekarang Allah yang memberikan segalanya, Anda perlakukan demikian kepada Tuhan yang memberikan segalanya. Maka pantas Allah mengatakan, jika memang itu pilihannya, bahkan menantang Allah, Anda menantang manusia saja, belum tentu bisa nyaman kehidupannya. Sekarang Anda tantang Allah, mau lari kemana? Ya, pulang ke akhirat. Wa ulaika hum waqudun nar. Makanya di Al-Baqarah ayat ke-7 dijanjikan walahum adzabun azim, mereka akan mendapatkan siksa yang dahsyat. Apa di antara dahsyatnya? Jadi bara api neraka. Ya, jadi bara api neraka. Wa ulaika hum waqudun nar. Nah, ini belum selesai. Ayat 11-nya, ayat 10. Ayat 11-nya ini ayat 10, ayat 11-nya langsung diberi contoh. Siapa di antara manusia yang pernah kemudian secara dahsyat menyimpang dari ketentuan Allah, menutup dirinya dan disiapkan jadi bara api neraka. Teruskan, kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Contohnya, kada bi ali fir'aun. Ya, ali fir'aun. Ada Ali Imran, ada Ali Fir'aun. Beda. Kada bi ali Fir'aun. Contohnya seperti keluarga besar Fir'aun. Oh, disebut keluarga besar tuh. Nah, di sini nanti kita akan lihat bukan cuma keluarga biologis nih, ya. Awas, hati-hati. Nanti yang disebutkan koleganya, Fir'aun dan koleganya di sini. Keluarga besar Fir'aun. Teman-teman sekalian, nah, Allah langsung memberikan contoh, kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelumnya yang meniti jalan yang serupa. Di sebelum Fir'aun nanti ada, nanti kita contohkan, ya, kita contohkan. Nah, cuma yang paling populer, yang paling viral itu kisah Fir'aun. Ya. Fokus baik-baik. Apa yang dikerjakan oleh Fir'aun ini? Kalau sudah Fir'aun, ini Fir'aun itu kan gelar. Bukan nama orangnya. Ya, Faraoh kan? Ya, ini gelar bagi Raja Mesir, ya. Faraoh. Fir'aun, di bahasa Arabnya Fir'aun, gelar bagi Raja Mesir. Rumusnya begini, rumusnya.
kalau disebutkan satu gelar tertentu, ya, yang tidak langsung menyebut namanya dengan terang, ya, peristiwa terjadinya kapan, itu biasanya menunjukkan isyarat bahwa hal demikian akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda, ya, dengan perbuatan mungkin yang tidak sama tapi substansinya serupa, atau bahkan bisa jadi sama tapi tokohnya berbeda, tempatnya tidak sama, dimensinya berbeda. Sebaliknya, jika langsung disebutkan namanya dengan terang, ya, bukan inisial, namanya disebutkan, kejadian disebutkan dengan jelas, ini menunjukkan bahwa kejadian itu hanya akan terjadi pada orang dimaksud dan tidak akan dialami pada orang yang lainnya, dimanapun. Ya, seperti Maryam alaihissalam, wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anak perempuannya Imran, bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Ingat, redaksi Qurannya tanpa disentuh, walam yamsasni bashar, nggak pernah disentuh laki-laki manapun. Artinya, yang bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam, dengan keistimewaan yang spesial yang diberikan oleh Allah hanya untuk Maryam saja. Ya, kalau misalnya ada yang mengaku saya bisa mengandung, melahirkan, ada anak tanpa bapak, ya itu banyak, ya, tanpa bapak, tapi nggak pernah disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam binti Imran. Jelas ya? Ini sekarang Fir'aun. Nah, tadi saya katakan Fir'aun ini, ya, ini Faraoh, ini menunjuk kepada gelar raja. Ya, kalau raja ini menunjuk kedudukan kan, tahta kan. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi Allah sekaligus memberikan dua kesan di sini. Kesan pertama, ada di zaman dulu yang diuji dengan tahta, dengan kedudukan yang sangat tinggi, tapi dia menyimpang dari kedudukannya. Sekaligus memberi pesan bahwa boleh jadi di masa depan ada orang-orang mendapat amanah serupa. Kedudukan, tahta, jabatan, jangan diikuti tipikal ini, bisa berbahaya. Ancaman terdahsyatnya jadi bara neraka. Ya, ancaman terdahsyatnya siksa yang berlipat. Dan semua akan pulang. Tunjukkan pada saya di mana penguasa-penguasa yang pernah hadir di bumi yang hidup sampai saat ini. Semua wafat. Ya, Fir'aun, Namrud dan sebagainya, ataupun yang soleh-soleh ada banyak. Nabi Sulaiman yang paling populer, itu kan Dzulkarnain yang paling populer, pemilik timur dan barat, meninggal juga, kisahnya abadi. Tinggal Anda ingin menuliskan kesan apa? Apakah soleh atau salah? Sejarah selalu mencatat setiap titik perbuatan manusia hanya bisa dikenang dengan dua kriteria. Tuliskan yang terbaik, ya, dengan nilai-nilai yang saleh, atau tuliskan yang terburuk dengan nilai-nilai yang salah. Tergantung bagaimana Anda ingin dikenang. Tapi kenangan bukan hanya sekedar hadir di dunia, tapi menjadi bagian yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika pulang ke akhirat nanti dengan segala perjanjian yang telah disepakati. Saleh mendapatkan bagian rahmat, salah mendapatkan janji azab. Bahkan di antara azab itu ada yang menjadikan sebagai bahan bakar neraka. Nah, jadi ini poinnya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Fir'aun ini, ya, sehingga diberikan ancaman yang dahsyat oleh Allah, bahkan dijadikan model yang utuh. Ini bukan cuma kisahnya, jasadnya. Anda bayangkan. Jadi kalau sudah melihat jasad dan tahu kisahnya, ya, masih diikuti juga. Ini keterlaluan ini. Saya tidak tahu istilah apa yang harus diungkapkan. Ya, Anda kan kalau diberi contoh, ini kisahnya. Oh, kisahnya. Dikasih referensinya, ini referensinya, Anda yakin. Setelah itu, hakul yakin. Ya, diperlihatkan langsung. Ini loh, jasadnya. Dia utuh, masih ada, masih bisa diamati, melewati setiap abad, nampak, masih belum yakin juga dengan cara apa lagi itu. Mesti diingatkan. Ya. Nah, teruskan. Sekarang kita lihat bagaimana kesan yang ditampilkan oleh Al-Quran tentang Fir'aun ini. Seperti apa penyimpangannya? Jadi teman-teman gini, penyimpangan tahta, kekuasaan jabatan, itu bahasa Arabnya disebut dengan togha namanya. Ya, togha. Togha. Penyimpangan dari harta disebut bagha namanya. Kemarin tahu belajar harta kan? Nah, kalau hartanya digunakan pada hal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, pakai beli minuman keras, kan? Pakai miras santika, pakai beli narkotika, pakai beli sabu, pakai beli ganja macam-macam. Ya, dipakai untuk korupsi, dipakai untuk nyogok macam-macam, itu tidak dikehendaki. Penyimpangan lewat harta disebut bagha. Karena itu Qarun, ya, ini semasa dengan Fir'aun, nanti saya terangkan di akhir. Ketika Qarun menyimpang, ya, dengan menggunakan harta pada hal yang tidak dikehendaki Allah, disebut penyimpangannya dengan bagha. Ya, buka Quran surah ke-28. Al-Qasas. Al-Qasas. Di ayat ke-76. Ya. Paling kiri agak sedikit ke bawah.
Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Inna Qaruna, sungguh Qarun itu kana min qaumi Musa, termasuk dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi hidup di zaman Musa. Fabagha alaihim. Bagha tuh. Maka dia menyimpang dengan hartanya. Nah, ini penyimpangan harta disebut bagha. Penyimpangan tahta, kedudukan, membuat kebijakan-kebijakan ya yang menyimpang dari nilai-nilai kebenaran atau secara langsung melanggar ketentuan Allah atau memutus hubungan dengan Allah, itu disebut dengan tagha. Karena itu Fir'aun ya laknatullah alaih itu disebutkan oleh Al-Qur'an penyimpangannya dengan tagha. Buka misalnya Quran surah ke 79 An-Nazi'at. Dicek lagi teman-teman. An-Nazi'at ya, wan nazi'ati gharqa dan seterusnya. Lihat ayat ke-17. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, ya, apa kalimatnya? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya, fa'arahu ayatul kubra, fahasyara fanada dan seterusnya, faqala ana rabbukumul a'la. Ini yang paling bahaya. Ini tagha, menyimpang. Dan penyimpangannya nggak main-main. Bahkan dia mengklaim sebagai Tuhan. Ya, tadi saya katakan orang sekarang paling banter ngaku nabi, sebagian malaikat. Ini Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Ya, saya Tuhan kalian yang paling besar. Tuhan kalian yang paling agung, Fir'aun. Nah, tapi yang mau saya tegaskan, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi dengan ini semua? Ini dimanfaatkan oleh setan untuk memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku Tuhan. Satu. Ya. Yang kedua, tagha, dia mulai menyimpang. Apa tindakan penyimpangannya? Dengan berbuat zalim. Ya. Zalim itu sebetulnya bahasa standar ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Karena itu zalim menjadi makna yang luas, tergantung ya dalam konteks apa yang dipahami. Ya, harta bisa zalim, kekuasaan, kedudukan bisa zalim. Bahkan penghafal Quran bisa zalim, ada. Yaitu di Quran surah ke-35 ya, ayat 32. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Qur'an pada hamba-hamba terpilih. Cuma sayang, wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim, hafal Quran zalim. Zalim itu asalnya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, saya sering ilustrasikan, Anda punya gayung dan punya gelas. Gayung menampung air untuk mandi, gelas menampung air untuk minum. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, ini ada orang menghafal Quran, hafal Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal, hafid Al-Ikhlas. Ya, cuma sayang tidak menempatkan ayat pada tempatnya. Lisannya berkata semua agama sama, menunjuk pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Katanya kul huwallah, tapi mengatakan semua agama sama. Ini zalim. Ya. Hafal ayat, jangan berselisih. Hafal ayat, jangan mencuri. Hafal ayat, jangan berdusta. Masih dusta juga, itu zalim namanya. Jelas ya? Nah, karena itu orang-orang yang benar-benar hafal, menjadi hafid misalnya, maka disifati di ujungnya. Lihat ujung kalimatnya. Di Quran surah ke-35 tadi, di akhir ayat 32. Ya. Ketika Allah mengatakan wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Penghafal Quran yang benar akan menjadi pionir kebaikan dalam setiap titian, sikap dan sifatnya. Perilakunya, aktivitasnya. Karena itu sering katakan, hafid yang benar pasti good looking. Ya, tidak akan pernah kemudian nggak enak dipandang, nggak enak kata-kata, bad attitude, ya, dan seterusnya. Ya, apalagi bertindak hal-hal yang kasar, keras dan sebagainya. Pasti ahli Quran akan menanamkan jiwa Quran ya pada sanubari yang terdalam, kemudian mengaktualisasikan semua nilainya pada tindakan-tindakan nyata yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini zalim. Apa di antara kezalimannya? Ya, sewenang-wenang. Apa di antara kesenang-wenangannya? Ya, bukan sekedar menjadikan ya, mohon maaf, rakyat yang hadir di lingkungan kekuasaannya untuk menjadi budak dan ambisinya. Ya, bangun proyek mercusuar, piramid, bangun ini, bangun itu dan sebagainya, tapi yang paling dahsyat, ada sifat-sifat tertentu yang menjadikan orang-orang yang hadir di sekitarannya kemudian dipaksa untuk turut pada ketentuan yang jauh menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya, ketika merasa menikmati itu, maka ia pun tidak ingin posisinya tergantikan oleh siapapun, sampai membuat dekret jika ada satu orang pun, siapapun yang punya potensi untuk menggulingkan kekuasaannya, menggulingkan tahtanya, maka seketika harus dihabisi. Ya, bahkan ketika rahib-rahibnya, ya, spiritualnya, paranormalnya yang tidak normal itu membisikkan ke telinganya bahwa akan ada dilahirkan
Ya, seorang bayi yang bisa menghancurkan kekuasaannya, maka seketika dekretnya keluar. Mulai hari ini, dia utuskan pada setiap ibu yang mengandung, dikirimkan algojo di sekitarnya, amati, jika lahir perempuan, maka bebaskan. Jika lahir laki-laki, sembelih bayi itu di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-49. Nanti kita akan sampai di ayat itu. Ya, wa idz najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya, dan ingatlah, pelajari ketika kami menyelamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan koleganya, ya, yang mengamati setiap ibu yang tengah mengandung. Ketika lahir perempuan dia bebaskan, ketika laki-laki sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ini penyimpangan kekuasaan yang dibangun lewat harta sampai mengaku diri sebagai puncak dari kekuasaan, bahkan mengklaim diri sebagai Tuhan. Ya, tapi poinnya bukan di sini. Poinnya adalah penyimpangan yang dibangun dari kekuasaan itu sehingga menjadikan dirinya atau memengaruhi orang-orang untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melarang orang untuk sholat misalnya, melarang orang untuk baca Al-Qur'an misalnya, melarang orang untuk mendekat kepada Allah, membatasi orang-orang untuk berkhidmat kepada Allah, menjauhkan dari kebenaran, ya, mempertahankan kekuasaan dengan cara yang tidak benar. Nah, ini hal-hal demikian penting diingatkan. Jika terjadi itu artinya ada setan yang tengah bermain di sekitaran. Ada bisikan-bisikan buruk. Maka sarannya langsung diberikan oleh Al-Quran. Indah sekali, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Jauhi perilaku itu. Karena Anda punya pilihan. Ketika Allah amanahkan kepada Anda nilai-nilai kekuasaan, tahta, kedudukan, Anda punya pilihan. Dua pilihannya. Dan dengan itu Anda akan dikenang. Saleh, salah. Jika Anda bisa memilih menjadi pejabat yang saleh, kenapa harus memilih langkah yang salah? Ya, sudah ada Fir'aun yang tenggelam. Jangan sampai Anda menenggelamkan diri sendiri. Karena kekuatan Anda nggak seperti Fir'aun. Piramid apa yang telah Anda bangun? Karya apa yang telah Anda persembahkan? Nggak ada tandingannya. Fir'aun, zaman Nabi Musa, kurang lebih 2000 tahun ke Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad ke kita, itu sudah 15 abad, 1500 tahun ke kita. 1500 tambah 2000, 3500 tahun. Piramid Fir'aun masih bertahan. Anda karya apa yang dibangun? Ya, gempa sekali terjadi, hancur rusak. Apa yang telah Anda bikin? Ya, dikirimkan badai, selesai. Apa yang telah Anda buat? Lalu Anda ingin ikuti caranya? Tertinggal jauh. Dahsyat apa? Sebelum Fir'aun ada Namrud. Ya, bahkan menantang Nabi Ibrahim alaihissalam, mengaku sebagai Tuhan. Ya, lihat dialog di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 258. Ya, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Pernahkah Anda mendengar ya kisah tentang seorang raja yang mendebat Ibrahim alaihissalam, ya, tentang kekuasaannya, ya, ketika Allah memberikan kepadanya mulk, ujian berupa kekuasaan, ujian berupa jabatan, berupa kedudukan, sampai dia mengatakan aku Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan yang benar bisa menghidupkan, mematikan. Dia panggil, ya, siapa yang dia panggil? Panggil ajudannya, ya, dia panggil dua orang, dia bawa pedang, yang satu dia bunuh, yang satu dia biarkan hidup. Saya juga bisa, nih, yang satu saya matikan, satu saya hidupkan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan yang benar bisa menjadikan matahari terbit di timur, terbenam di barat. Kalau Anda memang Tuhan, sekarang balikan, terbitkan di barat, terbenamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar. Lihat kalimatnya, fabuhital ladzi kafar. Maka terdiamlah orang yang sedang tertutup ini, kafar. Nih. Jadi memang kekuasaan itu kalau tidak bisa dimanage dengan benar, ya, tidak diikuti petunjuk dengan benar, akan dimanfaatkan oleh setan untuk menutup segala peluang-peluang kebaikan. Jika memang peluang hidayah tidak diambil, ini yang paling berbahaya. Ancamannya nyata, teman-teman sekalian. Karena itu, nah, ini penting sebagai pelajaran, ya, supaya jadi pegangan. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan kedudukan ini supaya benar dijalani, tertulis dengan kenangan yang indah? Kan banyak yang abadi kisahnya. Sampai sekarang bisa kita gali. Silahkan Anda cek. Banyak orang-orang dititipkan kedudukan yang kisahnya abadi sampai kini dan dikenang semuanya baik. Ya, yang paling indah kan Rasulullah Muhammad SAW. Setelah itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Semuanya baik-baik. Silahkan cek sampai dengan hari ini yang disebutkan baik aja. Umar bin Abdul Aziz baik sampai sekarang. Gak pernah ketemu Nabi, gak pernah berjumpa Nabi, generasinya jauh dari Nabi, tapi diikuti polanya, jadi baik sampai sekarang dikenang. Karena itu bisa jadi pilihan. Ya, itu pilihan teman-teman. Apapun yang kita ambil, ingat sifatnya tahta, kedudukan. Dari level terkecil pun, misal di sistem kita misalnya, ya, dari setingkat
RT, RW, ke atasnya misalnya ada lurah, ada camat, ada bupati atau level wali kotanya ke atas sampai ke gubernur, sampai ke presiden, ya, ada level-level menterinya, ada level ke bawahnya lagi di militernya misalnya, level panglima ke bawahnya lagi, ya, sampai kedudukan tuh diraih. Ya, mau bintang 1, 2, 3 sampai dengan 4 ataupun menjelang ke situ, level apapun. Di perusahaan ada pimpinan dari level misalnya ya manajer sampai ke direkturnya, atau ada yang bagian komisarisnya, sepanjang itu membawa aroma tahta. Ya, membawa nilai jabatan. Bahkan dituliskan dalam dunia kemanusiaan pejabat. Pejabat pembuat akta tanah, pejabat ini, pejabat itu, pejabat yang memegang jabatan. Sepanjang itu melekat, maka pasti ada potensi-potensi ini. Kalau nggak percaya silahkan. Akan hadir bisikan-bisikan setan di sekitaran yang membuat peluang Anda mendekat kepada Allah, celahnya dipersempit. Kalau tidak tahu ilmunya, maka yang terjadi adalah menjauh dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Jadi ini umum ya, ini kalimat-kalimat umum pelajaran supaya nanti kalau Anda pilih, hati-hati nih. Nanti kita rincikan apa saja kira-kira yang akan dijadikan oleh setan sebagai jebakan-jebakan untuk kita belajar. Bukan berarti tidak harus memilih passion ini, tidak. Kalau Anda mampu belajar, kalau perlu cita-citanya. Saya pengen jadi presiden. Ya, saya pengen jadi menteri, saya pengen jadi panglima, saya pengen jadi pengusaha sukses, saya pengen jadi pimpinan. Harus bikin cita-cita yang paling tinggi. Ya, raih itu dengan gemilang, dengan cara yang soleh. Dan pelajari ini supaya tidak terjebak pada langkah yang salah. Itu poinnya. Ya, jadi, sekarang kita fokus lagi. Saya hapus dulu ini. Lalu kita kembalikan ke konsep dasarnya. Ya, tahan nih. Tutup dulu. Bismillah. Saya harap teman-teman yang muslim ya, yang sekarang mendapat amanah jabatan, Anda bisa mengikuti dan mendapatkan referensi. Mungkin satu malam Anda bisa merenung, kan? Dan Allahu a'lam, mungkin malam itu malam terakhir dalam kehidupan. Ada peluang untuk berbuat baik dengan itu sehingga hisabnya ringan di hadapan Allah. Ya, kita belajar. Dan kita tidak mengarahkan telunjuk pada si A, si B, si C, tidak. Kita mengarahkan telunjuk pada diri kita sendiri untuk berevaluasi. Dan di sini kita belajar. Ya. Bismillah. Baik, siap? Yuk kita teruskan kembali ya. Sibuk pada apa yang akan kita kaji saja. Semoga Allah muliakan kita semua. Bismillah. Kembali ke Quran, teman-teman sekalian. Surah 27 tadi, An-Naml, ayat ke-40. Ke isyarat dan doa Nabi Sulaiman tadi ketika dititipkan kedudukan. Ya, masih ingat doanya ketika beliau berkata, ya, hadza min fadli rabbi. Ini kalimat pertamanya. Satu, hadza min fadli rabbi. Ya. Biasanya kalau di Arab itu, ya, kadang-kadang jadi stiker tuh. Ya, kalau ada orang mendapatkan kedudukan atau baru diangkat sumpah jabatan atau apapun dengan segala sifatnya, ini kalimat ini suka dituliskan. Kadang-kadang jadi stiker di mobilnya, di rumahnya, di bukunya supaya jadi pengingat. Nanti kita pelajari. Bagian keduanya, liyab luwadi aashkur. Nah, ini poinnya. Am akfur. Ini poinnya. Aashkur am akfur. Baik, yuk kita ambil bagian pertamanya. Hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dititipkan oleh Allah kekuasaan yang sangat dahsyat dan ditunjukkan langsung di hadapan beliau bagaimana kekuasaan itu ditampakkan oleh Allah dan pengabulan dari doa yang pernah dipanjatkan. Apa yang disampaikan beliau? Beliau langsung mengatakan di hadapan seluruh orang-orang yang hadir di istananya, bahkan dari kalangan jin, ifrit dan sebagainya, hamba-hamba yang soleh, semua penggawa-penggawa kerajaan dan sebagainya, beliau katakan, hadza min fadli rabbi. Semua ini hanyalah keutamaan yang dititipkan oleh Allah Rabbku kepada aku. Jadi indahnya kedudukan
tahta yang ditampakkan langsung di hadapan Nabi Sulaiman, yang digerakkan oleh Allah melalui lisannya dengan perintahnya. Yang paling menarik, dikembalikan semua itu kepada anugerah Allah. Seakan-akan beliau ingin katakan, hei, semua kedudukan yang tampak ini, aku bisa gerakan ini, awan, panggil ini, panggil itu, semua ini hanyalah titipan yang punya sebetulnya Allah. Min fadli Rabbi, ini keutamaan dari Rabbku, yang punya Allah. Aku cuma dititipi saja. Maka rumus pertama, ketika ada anugerah yang Allah berikan kepada Anda berupa kedudukan tertentu, jabatan tertentu, tahta tertentu, maka posisikan semua ini sebagai titipan. Bukan kepemilikan. Titipan. Kalau sudah titipan, sifatnya nitip, pasti terbatas dengan waktu tertentu. Ya kan? Ada keadaan untuk berpisah. Karena itu, ya, silahkan cek di dunia ini. Tidak ada yang abadi dari kekuasaan. Ya, di kita pun dibatasi kan, 5 tahun, selesai. Baik ya. Bahkan ada yang berkeinginan misalnya di luar Indonesia ingin mengatakan dan menjadikan kekuasaan langgeng untuk berpisah juga. Kalau bukan dirinya yang berpisah dengan kekuasaan, kekuasaan yang memisahkan diri dari orangnya. Wafat, selesai. Ya kan? Ya, tuntas. Jadi bagian pertama, posisikan kekuasaan, kedudukan sebagai titipan. Kalau seperti ini, itu mengelolanya itu akan lebih mudah. Ya, dan menjadikan itu menjadi suatu hal yang santai. Bukan sesuatu yang menegangkan, tidak penuh dengan tekanan. Tapi kalau merasa memiliki, ini yang repot. Ini yang repot. Ya, jadi ini bagian pertama, bahwa setiap titipan pasti ada waktunya untuk berpisah. Satu. Dan sifat titipan pasti akan dikembalikan kepada yang menitipkan, dimintai pertanggungjawaban. Ini poinnya. Pertanggungjawaban. Mental yang harus dibangun ketika kedudukan, jabatan, kekuasaan mulai dititipkan, sumpah jabatan mulai ditanamkan. Bahkan yang muslim itu pakai Quran loh di atas kepalanya, itu tidak mudah loh. Hati-hati, Quran diletakkan di atas kepala Anda, disumpah dengan Quran. Hati-hati. Dan Quran itu menjadi saksi. Jangan sampai terjadi disumpah pakai Quran, tapi setelah pakai ada jabatan melanggar Quran sendiri. Ya, itu hati-hati tuh ya. Ya, khususnya bagi seorang muslim, ingat, ajaran yang kita sampaikan dan petunjuk-petunjuk nilai-nilai keislaman. Yang paling menarik, lihat sini. Ketika itu terjadi, selesai kemudian, pelantikan selesai, jabatan sudah dititipkan kepada Anda, maka mental yang harus dibangun ini. Jadikan ini semua, pandang ini semua sebagai titipan Allah. Yang pertama, Anda punya batas waktu menerima titipan ini. Maka manfaatkan batas waktu ini sebaik-baiknya. Agar titipan yang dimaksudkan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Anda pulang, bahkan punya kesan yang baik di hadapan makhluk yang ada di bawah naungan kekuasaan ataupun jabatan yang Anda emban. Ada batasnya. Nanti kita lihat. Yang kedua, ingat betul bahwa itu akan ditanya, nih, pertanggungjawabkan, akan dihisab di hadapan Allah. Hati-hati. Akan ditanya apa yang telah kamu kerjakan. Semakin luas cakupannya, maka semakin banyak kemudian bagian pertanggungjawabannya. Ayo teman-teman, anggota DPR 600 orang. Ya, Anda terpilih. Anda mewakili daerah konstituen Anda, daerah-daerah pilihan, sekian ratus ribu. Satu orang bisa melenggang ke Senayan karena terwakili dengan pilihan sekian ratus ribu orang. Itu sekian ratus ribu orang itu bukan sekedar menjadikan Anda terjamin ya datang ke Senayan dengan berbagai fasilitas, punya kebanggaan, kedudukan dengan PIN yang Anda tempelkan di jas Anda itu, tapi mereka sekaligus menjadi amanah Anda yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap satu orang itu menjadi beban Anda yang akan dihisab di hadapan Allah. Silakan. Anda cek siapa pemilih Anda itu. Ya. Bagaimana Anda bisa mewakili suara mereka? Bagaimana mereka menitipkan ya harapan-harapan mereka kepada Anda? Bagaimana mereka mengusulkan harapan-harapan mereka kepada Anda, menginginkan sesuatu dari Anda untuk dibawa, kemudian dikembalikan kepada mereka dalam nilai-nilai kebaikan. Setiap satu orang menjadi tanggung jawab Anda. Ya, karena itu pernah terdengar kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau berkata, kalau ada kambing pun terpeleset satu wilayah tertentu jadi wilayah kekuasaan Umar, maka hisabnya akan berlaku bagiku. Anda bisa bayangkan? Sekarang Anda merasa bebas dari pandangan Allah.
merasa nyaman, merasa tenang. Padahal setiap saat kematian mengincar kita untuk membawa apa yang telah kita kerjakan dan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita coba merenung baik-baik. Duduk, banyak-banyak istighfar. Dan banyak-banyak mengenal, belajar bagaimana kemudian mendesain segala titipan ini untuk baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itu supaya ini punya nilai, pertanggungjawabannya ringan, tampil elegan saat di dunia dan bermartabat saat pulang ke akhirat, maka apa konsep yang harus diterapkan untuk menggunakan kekuasaan ini sehingga punya nilai di hadapan Allah dengan batas waktu yang telah ditetapkan tadi? Maka rumus cepatnya dari Nabi Sulaiman alaihissalam, ashkur, apakah bersyukur atau tidak? Syukuri jabatan itu, bukan syukuran. Syukuran itu beda, ya. Ya, dan syukuran pun sebetulnya punya kesan yang tadinya positif, cuma kadang-kadang bergeser maknanya. Ya, syukuri. Bagaimana mensyukuri itu? Apa makna syukur? Syukur itu upaya untuk mengungkapkan kebahagiaan atas nikmat yang telah Allah titipkan dengan cara menggunakan nikmat itu pada ketentuan yang telah Allah tetapkan. Ya, upaya mengungkapkan kebahagiaan atas nikmat yang telah Allah titipkan dengan cara menggunakan nikmat itu pada ketentuan yang telah Allah tetapkan. Contoh, saya ingin mensyukuri nikmat pandangan. Allah kasih pandangan yang baik, kan? Allah kasih pandangan yang jelas, yang awas. Dari sini saya ingin syukuri. Maka cara bersyukurnya, gunakan mata ini sesuai fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa kata Allah? Pandang yang baik-baik, jangan pandang yang buruk. Pornografi, porno aksi, hal-hal yang jelek, palingkan pandangan. Ghaddul basar. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, palingkan pandanganmu dari yang buruk. Maka cara mensyukuri mata ini, gunakan mata memandang yang baik-baik saja. Maka jika ini digunakan, la in syakartum la azidannakum, maka ada keberkahan dalam pandangan ini. Setiap Anda memandang kebaikan, Allah berikan kekuatan sehingga Anda tidak akan lelah memandang nilai kebaikan, tidak lelah memandang Al-Qur'an. Karena ada orang yang baru buka mushaf udah ngantuk, baru buka covernya aja udah terabaikan. Ini artinya ada yang tidak normal di matanya. Mohon maaf. Ya. Tapi kalau kuat Anda memandang pada nilai kebaikan, nanti Allah akan isi, berikan kekuatan. Dan akan lemah memandang hal-hal yang negatif, yang jelek. Demikian syukur dengan lisan. Gunakan untuk berkata yang baik-baik. Diam kalau tak ada kosakata yang baik-baik. Diam kalau tak punya pulsa yang baik-baik. Demikian sampai ke ujung kaki. Itu syukur. Pun demikian. Kedudukan, jabatan, tahta. Jika Anda ingin syukuri, maka gunakan kedudukan itu, kebijakan itu untuk mengeksekusi nilai-nilai kebaikan yang telah Allah tetapkan. Baik dalam konteks kehidupan kemanusiaan ataupun dalam konteks ibadah. Contoh, Allah mengajarkan sifat adil dan berbuat baik tanpa batas, ihsan. Innallaha ya'muru bil adli. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan ya untuk berbuat adil dan ihsan. Maka gunakan jabatan kedudukan itu untuk berbuat adil dalam kehidupan. Putusan-putusan yang adil, ketetapan-ketetapan yang adil, yang sesuai dengan dasar-dasar nilai kebaikan. Nah, kita bersyukur tinggal di Indonesia, bahkan punya dasar dari 5 dasar kehidupan berbangsa bernegara. Bukankah sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab? Adil sudah masuk di situ. Ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Jadi punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk menerapkan nilai-nilai keadilan yang berkemanusiaan dengan dasar adab dan menyejahterakan rakyat dengan dimensi yang sangat luas. Adil. Ihsan. Ya. Berbuat baik tanpa batas. Senang berbagi. Ya. Buat bikin kebijakan-kebijakan yang benar, kebijakan-kebijakan yang baik, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, menyejahterakan, ya, mengayomi dan seterusnya. Adil, ihsan. Ya. Contoh lain, misal kita terapkan dalam konteks dimensi spiritual. Anda Muslim, maka Anda bikin kebijakan, Anda cukup dengan sholat saja. Ya. Misal di wilayah Anda, waktunya sholat misalnya, Anda berhenti sejenak. Ya, Anda berikan instruksi, waktu sholat gunakan untuk sholat dulu, rehat dulu dari pekerjaan. Begitu Anda tuliskan, menjadi edaran, karena tanda tangan Anda, demi Allah saya katakan, setiap orang yang sholat,
yang karena instruksi Anda tadi, ya ikhtiarnya, maka pahalanya akan kembali kepada Anda. Diberikan pahala yang serupa tanpa dikurangi sedikit pun. Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri ya man amila bihi min ghairi an yanqusa min ajri syai. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, maka diberikan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Tak terbayangkan. Ya, Anda dapat kedudukannya, Anda bangun musholla, orang sholat di situ. Allahu Akbar. Berapa banyak orang sholat di situ? Ya. Jadi kalau digunakan dengan benar, ya, berikan kemudahan fasilitas untuk haji, berikan kemudahan fasilitas untuk zakat disalurkan dengan baik, itu berapa pahala bisa dikumpulkan. Dan bangun nilai kemanusiaan yang adil. Karena boleh jadi yang Anda pimpin bukan hanya muslim saja, ada non-muslim. Ya, berikan sifat-sifat hukum keadilan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketatanegaraan dan sebagainya. Ya, demikian seterusnya. Jika ini digunakan dengan baik, termasuk dalam konteks dalam kehidupan di perusahaan, pimpinan yang adil kepada karyawannya, berbuat baik dengan cara yang benar, bikin kebijakan yang betul dan seterusnya, maka ini akan menjadi berkah. Seperti Nabi Sulaiman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nilai-nilai keberkahannya. Tapi jika salah langkah, semua hanya digunakan untuk mengejar materi-materi dunia, fata morgana yang dibisikkan oleh setan yang tidak bertanggung jawab itu, maka ini akan menjadi beban dalam kehidupan. Bukan hanya alam kubur, tapi dunia pun rasanya sulit. Ya, mau tidur susah, tiap hari kok mikirin itu aja. Ya, berat. Yang dipikirin kekuasaan lagi, kekuasaan. Baru dapat kekuasaan, udah mikir kekuasaan berikutnya, capek hidupnya. Ya, dia tidak tahu bahwa hidupnya pun tidak aman karena diintai pula oleh kematian yang setiap saat bisa mengeriginya. Karena itu, penting nasihat ini untuk dipegang oleh siapapun, kita semua tanpa kecuali. Karena ini pesan yang disampaikan langsung oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tetap dan tidak akan berubah. Ya, bagi teman-teman yang sekarang misalnya dalam konteks keindonesiaan ikut konstelasi pemilihan, baik skupnya pilkada ataupun lebih luas lagi, khususnya bagi Anda yang muslim, ingat betul ini. Jika diamanahi dengan kedudukan, maka gunakan kedudukan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Bersikap adil, ya, berlaku ihsan, gunakan kedudukan sesuai dengan tempatnya, jangan sampai melanggar hukum, dan ingat baik-baik, Anda akan pulang membawa pertanggungjawaban. Jangan sampai meninggalkan kenangan buruk di dunia dan tampilan yang dahsyat saat kembali kepada Allah. Saya kira ini sangat objektif bagi kita semua untuk memperbaiki diri. Ya, dan jangan marah, apalagi kirimkan buzzer untuk menyoal. Ya, tapi saya senang kalau buzzer ikutan ngaji, saya senang. Kalau bisa kita bikin pengajian, buzzer mengaji misalnya. Ya. Kan sudah ada Indonesia mengaji, Bekasi mengaji, buzzer mengaji itu belum ada. Tapi nggak ada masalah, saya senang membuka untuk siapapun karena setiap orang punya peluang untuk berbuat baik. Ya, dan saya mendoakan bagi siapapun karena setiap orang punya hak untuk menjadi orang baik. Siapa saya bisa menghambat orang untuk berubah? Yang bisa kita lakukan mendorong setiap orang untuk berubah lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini teman-teman sekalian, jadi jangan sampai kemudian nanti ada harta, ada tahta, bahkan berkolaborasi ini yang bahaya. Bukankah Fir'aun berkolaborasi dengan Qarun? Ini yang paling dahsyat. Ya, kekuasaan yang digunakan pada yang salah di backup oleh pengusaha gelap. Ya, penguasa yang zalim, backupnya pengusaha gelap, itu yang bahaya. Karena itu kisah Fir'aun dengan Qarun itu seringkali viral. Ya, dalam Al-Quran dibahas di beberapa surat dan sangat populer. Dan nanti pelengkapnya, wah ini yang paling dahsyat. Di belakangnya nanti ada Haman, kita belum bahas, penyimpangan ilmu pengetahuan. Ya, ada penyimpangan ilmu pengetahuan, ada penyimpangan tenaga. Jadi singkatnya, dalam konteks tertentu setan akan memanfaatkan selain harta, ada tahta, ada kedudukan yang dia desain langsung untuk membuat seorang hamba menjauh dari Allah atau bahkan memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dihati-hati ya, sekali lagi, kalau sudah ada kedudukan, ya statementnya mulai agak kurang terukur dengan baik atau bahkan langsung bertentangan dengan nilai-nilai yang telah Allah tetapkan, itu segera untuk mengoreksi diri sendiri. Berintrospeksi, hati-hati bagaimana kalau saat mengucapkan itu wafat, saat tanda tangan proyek yang nggak jelas itu wafat. Jadi kalau Anda di perusahaan tuh ya, dikasih proyek yang nggak jelas, terus suruh tanda tangan, hati-hati, bayangkan saat tanda tangan tuh malaikat mengintai Anda wafat saat itu. Apa yang Anda bisa bawa? Ya, belum konsekuensi untuk keluarga. Anda mau korupsi, mikir dulu. Begitu Anda terima, Anda wafat. Belum nanti koreksinya. Ya, belum nanti konsekuensi untuk keluarga Anda. Apa nggak malu kalau anak Anda dihujat? Nih, bapaknya koruptor. Wafat dalam keadaan korupsi. Apa nggak kebayang? Salah apa keluarga Anda, istri Anda, anak Anda? Bahkan bayi yang baru dilahirkan, keturunan Anda harus menanggung beban keburukan yang Anda telah kerjakan. Tobat, teman-teman. Duduk. Ya, saya berharap sesungguhnya semua stakeholder ini bisa duduk sama-sama. Ya, khusus dalam konteks keindonesiaan, ada pesan-pesan kebangsaan yang harus disampaikan. Apa salahnya duduk? Kemudian
diskusi, musyawarah, berikan jalan bagaimana menatap Indonesia yang lebih baik, ya, kemudian bikin peta-petanya, ya, repelitanya misalnya, rencana pembangunan 5 tahun ke depan, ya, bukan rencana pemilihan 5 tahun ke depan, baru terpilih pengen mikir 5 tahun lagi, 5 tahun, ya, kapan membangunnya? Ya, kenapa harus ribut melulu? Kenapa harus saling kemudian menjegal dan sebagainya? Duduk saja. Kalau perlu ke depan saya usulkannya tadi, bikin sekolah kepresidenan, sekolah kementerian, jadi jelas tuh yang mau dipilih itu jelas, kualifikasinya jelas, dan sudah saatnya kita merdeka dengan sesungguhnya, kita makmur, ya, tempat kita luar biasa, Indonesia yang kita cintai, letaknya strategis, ya, saya coba lihat peta dunia itu, Indonesia tuh ada di tengah-tengah, cuma sekarang aja siapa pemenang dunia diletakkan dia di tengah, ya, padahal asalnya Indonesia yang di tengah itu, dan tengah itu sangat strategis. Di Quran bahkan disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikian kami telah tetapkan Anda jadi umat yang pertengahan. Al-Baqarah 143. Tengah itu strategis, nggak miring kanan, miring kiri. Posisi negara kita tengah-tengah di peta dunia. Ya, saya sedang riset tuh, saya mengembalikan dunia pada tempatnya di peta. Anda bayangkan, pemenang pada saat itu menempatkan dia di tengah. Kalau Anda lihat peta sekarang, Indonesia tuh kiri paling pojok. Tapi kalau dunia yang dikembalikan pada tempatnya, ya potongan dari Asia dan Afrika tuh balik lagi ke sini, sehingga Indonesia ada di tengah. Kemudian dibatasi oleh Samudra Pasifik, baru Amerika di sini. Tengah-tengah itu Indonesia. Dan kita di ekuator tengah-tengah. Bukankah bumi ketika berputar, berotasi itu, dan putaran benda bulat menjadikan semua yang tertanam di dalamnya ada di tengah. Makanya mineral itu ada di kita, potensi di kita semua. Kita ekuator. Ya, karena itu orang tua kita dulu tuh sudah paham dengan itu. Ya, sampai di pasal 33 ayat 3 itu, ya, dibenteng itu, bumi, air, dan seterusnya. Ya, dibatasi menjadi milik negara, dan sebesar-besar untuk kepentingan rakyat itu kita. Ya, saya lihat choke point, ada beberapa yang strategis, ya, untuk ekspor impor. Ya, itu kita lihat beberapa choke point yang ada dari jalur kelautan, ada selat, ya, ada terusan. Terusan bahkan dibuat, ya, supaya punya jalur seperti selat. Anda bayangkan terusan Suez, ya, terusan Panama kemudian yang dibikin, ya, dengan segala dinamikanya. Nah, ini ada selat di dunia, salah satu selat yang paling populer di kita. Ya, Selat Malaka. Bahkan kita punya selat yang lain. Ada Selat Makassar, Selat Sunda, Selat Lombok, dan seterusnya. Itu luar biasa. Potensinya besar. Jadi kalau kita mencoba untuk bangun, kita untuk duduk bersama-sama, semua stakeholdernya berkumpul, merumuskan bagaimana kemakmuran itu bisa diraih. Demi Allah saya katakan, Indonesia punya semua syarat untuk makmur dan menjadi bangsa terdepan yang hebat. Ya, cuma kembali kepada kita. Nah, ini sekali lagi mungkin ini agak bersemangat, ya, untuk ta'limnya, karena kurang apa lagi Allah memberikan kepada kita. Fi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tinggal kita yang duduk merenungkan semua itu, tapi kuncinya adalah kita akan kembali kepada Allah dan kita diminta untuk menuliskan sejarah kita yang paling hebat. Nah, teman-teman, kita kembalikan ke sini, kemudian setelah ini kita akan bahas kepada yang lebih spesifik. Faktor ketiga, bagaimana seseorang diberikan oleh setan pengaruh sehingga menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lupa, bahkan bukan hanya dirinya, dia membawa orang-orang di sekitarnya untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Selain harta, ada tahta, nanti ada ilmu pengetahuan. Bahkan yang paling dahsyat, selevel ustadz pun atau di atasnya itu bisa terperdaya oleh setan. Alih-alih ia mengajak pada nilai kebaikan, dia bisa menjadi agen yang menjerumuskan pada keburukan. Siapa mereka? Apa ciri-cirinya? Sampai menjadi golongan pertama dihisab yang langsung dilemparkan ke dalam neraka. Kita akan teruskan dan bahas itu pada edisi berikutnya. Tapi sebelum kita selesaikan, izinkan kami menyampaikan informasi dan menepati beberapa janji. Yang pertama, esok hari teman-teman sekalian, insya Allah adalah hari pembuka, ya, bagi program STUAH untuk program intinya, ya, program taklimnya. Kemarin sudah kita pembukaan, alhamdulillah teman-teman bergabung, dan jangan khawatir, ya, bagi yang telah terdaftar, saya menyarankan dengan kuat kepada teman-teman agar berkomunikasi kembali dengan admin, ya, untuk bisa mendapatkan ID untuk Zoom-nya. Ya, karena di taklim ini spesifik, nanti kita ada Zoom sehingga yang terdaftar langsung bisa berkomunikasi. Kita berinteraksi seperti pekan yang lalu. Adapun teman-teman yang belum terhubung, tergabung, belum daftar, ya, saya juga sampaikan kepada teman-teman admin, tetap berikan peluang, ya, supaya bisa mendapatkan bagiannya. Insya Allah nanti kalau teman-teman datang langsung ke Kiai atau menghubungi admin, ya, tetap kita berikan kesempatan untuk bisa bergabung. Dan yang belum masuk ke situ bisa live juga, YouTube seperti ini, tapi mungkin kesempatan berinteraksinya atau kajian khususnya agak berkurang. Jangan khawatir, kita sudah
belikan kuota untuk 5.000, jadi cukup nanti bergabung di Zoom itu ya. Dan untuk yang belum sampai, sekali lagi nanti yang telah terdaftar belum dapat ID, kontak ke adminnya sehingga bisa tersambung dengan baik. Besok kita akan masuk materi yang sangat penting, dasar untuk menghafal Quran. Kalau dasar ini bisa kita pahami dengan baik, insya Allah jalan menghafalnya lebih mudah. Di kebanyakan, saya tidak katakan kebanyakan lah ya, ada beberapa yang menghafal Quran langsung tidak mempelajari dasarnya, sehingga ketika dia menghafal butuh penyesuaian, bahkan tidak sedikit yang gugur ya. Ada yang awalnya mudah tiba-tiba jadi susah, ada yang tidak konsisten dalam waktu, ada yang terkalahkan dengan emosi, ada kegiatan dan sebagainya, sehingga jatuh di pertengahan atau bahkan di awal-awal. Besok materi yang sangat penting. Kemudian yang kedua, saya minta bantuan, tolong teman-teman bisa dibawakan handphone. Oke, bismillah, jazakallah khair. Baik, teman-teman sekalian, seperti saya infokan kepada Anda semua bahwa kita sudah coba tampilkan aplikasi ya, dan dengan aplikasi ini untuk memudahkan informasi terkait program Quantum Akhir Institute atau dari kami sendiri ya. Kemudian juga nanti ada jembatan-jembatan informasi, dan boleh jadi ada kemudahan-kemudahan fasilitas yang bisa teman-teman akses atau dapatkan. Ini saya ingin tunjukkan bagi teman-teman semua. Ini ada aplikasi baru yang kita sudah hadirkan, namanya UAH Store ya, Corner, maaf, UAH Corner ya. Jadi kalau Anda masuk ke Play Store, nih klik ya UAH Corner ya, UAH Corner ini begini lambangnya UAH ya, seperti ini. Baik, nanti Anda klik, kemudian nanti setelah diklik Anda minta konfirmasi email ya. Nanti emailnya dikirim, ke passwordnya ke situ, Anda masuk, kemudian nanti Anda bisa buka langsung seperti ini ya. Jadi nanti yang sudah ada tinggal update saja. Nanti di atas ada tampilan ya, bisa menyesuaikan waktu sholat, jadi Anda tinggal klik di sini ya, waktu sholat Anda ada di mana, klik daerahnya. Misal ini saya di Bekasi nih, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi. Ini menuju waktu fajar, nanti berapa jam lagi menuju fajar sudah kita tahu. Ini bisa di-upgrade ya, dan di-update juga di beberapa tempat yang kita pijak. Misalnya Anda di luar negeri pun nanti bisa disesuaikan. Tanggal berapa? 22 Al-Muharram. Kemudian nanti di sini ada program-program teman-teman sekalian ya. Ada program apa saja yang nanti di Quantum Akhir Institute sering Anda tanyakan, bahkan datang ke sini sekarang nggak usah jauh-jauh. Ya, yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan dari Papua ya. Anda buka dulu di sini, cek. Anda ingin ikut apa? Program Kadar Ulama ada, program beasiswa ada, program taklim ada ya. Ada umroh, Taisir Learning Center dan sebagainya. Anda tinggal cek saja di sini. Ya. Nanti ada info terbaru, Anda bisa cek, dan di bawah nanti ada produk nih, teman-teman. Produk ini seperti saya janjikan, ada yang kita ingin gratiskan untuk support teman-teman. Yang kemarin saya katakan, ini ada paket Merdeka ya. Di sini ada Wahasnot, Mushaf 30 juz, metode At-Taisir, Murajaah ya. Jilid 1 ini ada di sini. Anda nanti tinggal masuk, klik ya, begitu diklik masuk ke keranjang misalnya seperti ini. Ini gratis. Ya, sampai besok ya. Karena besok kita launching. Ini baru soft launching, kita perkenalan saja. Ya, kita perkenalan. Jadi nanti ini ada tulisannya gratis. Ya, ini sampai besok. Kalau Anda sekarang install misalnya, begitu Anda install sekarang, Anda langsung masuk ke sini langsung pesan. Besok dikirim, insya Allah ya. Jadi paling Anda support untuk biaya kirim saja ya. Tapi ininya gratis. Kalau ada admin yang minta di luar biaya kirim, sampaikan pada saya. Dan besok jadi hari terakhir dia bekerja. Jadi ini gratis ya, seperti janji yang saya sampaikan. Nanti besok sekalian launching. Begitu launching nanti saya terangkan apa fungsinya dari sini. Karena ini juga akan terkait berkelindan nanti dengan saudara-saudari kita yang kiranya bisa kita support, khususnya di masa pandemi pada saat ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir juga bagi teman-teman yang serius ingin menjadi ahli Al-Quran, yang selalu berkata, saya ingin Ustaz bergabung dengan sekolah terbuka, usahakan Al-Quran hafal ya, tapi saya selalu saja tidak bosan mengingatkan kalimat-kalimat, Ustaz saya ini punya keterbatasan, nggak bisa infak. Teman-teman, saya gratiskan ya, Anda datang sini atau sampaikan infonya. Sekarang sedang dipetakan oleh teman-teman ALC ya, ini siapa si fulan di mana dan sebagainya, kita kirimkan. Yang penting Anda serius, supaya hisab saya ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya sudah support kepada Anda. Ini loh mushafnya, ini perangkatnya, silakan gabung ID-nya ini ya, dan jangan pernah orientasi itu untuk dunia. Kita niatkan lillahi taala. Bismillah. Yang penting kita punya kebanggaan ketika pulang di hadapan Allah. Ya, jadi apapun Anda silakan. Jadi ASN menghafal Quran. ASN yang hafid. Jadi pejabat yang hafid, militer yang hafid, pengusaha yang hafid. Nanti akan Anda lihat bagaimana hasilnya setelah itu.
Ya, hasilnya akan terjadi nilai-nilai kebaikan dalam hidup kita. Tapi yang akan dilihat adalah usaha kita sampai kita mendapatkan ridha Allah. Itu poin terbesarnya. Ya, karena itu teman-teman sekalian, saya kira ini yang bisa diuraikan kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan dalam edisi esok hari. Ya, esok hari di jam yang berbeda, ba'da Isya, jam 8 sampai dengan selesai. Kajian pembuka mengenal Al-Quran, jembatan untuk mudah menghafal kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa esok hari insya Allah. Semoga diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dari apa yang disampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Semoga itu semua menjadikan ukuran, timbangan, dan introspeksi kepada diri saya pribadi, Anda, dan kita semua yang terhubung dalam program Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ya Allah, Allahumma wafiqna bima ta'allamna, wafiqna lina'mala ma ta'allamna bih waj'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudara-saudariku, saya mencintai Anda karena Allah. Semoga kita dikumpulkan dalam kebaikan, dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.